Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jahul indallah Innal musyrikina qad jaru li dhanbiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 hamda yu'afi ni'amahu wa kafi wa majidah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli darratin alfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan limpahan semua puji seru sekalian alam untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat dan salam juga curahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembuka pintu rahmat, sang pembuka pintu kebaikan, yang membuka semua apa-apa yang terkunci di alam semesta, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kita tanamkan di hati kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam 1 Rajab, malam keramat, malam mustajab, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu istri Nabi Muhammad SAW, juga dari Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhum, dari anaknya Nabi Muhammad SAW, bahwa di malam 1 Rajab itu Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan tidur. Memang seperti biasanya tidak pernah tidur, cuman diisi dengan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Dan Sayyidina Ali pun ditanya oleh murid-muridnya bahwasannya di malam ini, di malam 1 Rajab, beliau juga melakukan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan gak banyak orang yang ngerjain perbuatan semacam ini. Kalau malam Jumat banyak orang ngerjain, kalau malam takbiran, malam mustajab juga banyak orang ngerjain, malam nisfu Sa'ban juga banyak orang ngerjain. Tapi terus itikaf malam 10 Ramadan juga sebagian banyak, apalagi di tanah-tanah haram, tempat-tempat mulia, tempat para aulia juga banyak. Cuma sedikit malam 1 Rajabnya. Padahal malam ini sama levelnya sama malamnya nisfu Sa'ban. Malam itu juga, karena apa yang dibuka oleh Allah yang hidupin malam 1 Rajab nih, Allah akan hidupkan hati dan jiwa raganya dunia maupun di akhirat. Bulan Rajab ini bulan sangat mulia sebenarnya. Sebab bulan inilah hadirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu ceritanya? Hah? Di bulan Rajab nih, ada bulan di tanggal 10 Rajab di hari Jumat, itu bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anh, dengan ibunda Aminah radhiyallahu ta'ala anha, itu kalau orang bilang suami istri. Suami istrinya di bulan Rajab nih, nikahnya di bulan Rajab, bapaknya Kanjeng Nabi dengan ibundanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah di malam
di hari 10 Rajab. Dulu pernah ceritain ya, kalau orang mulia itu mau ngasihin orang mulia nggak asalan bikinnya. Pernah dulu ya cerita, kalau ente pengen punya anak soleh, itu pada maghrib di malam Jumat, itu kerjain tuh semua amalia ibadah tuh sampai ketemu Isya. Isya juga ngamalin perbuatan ibadah, lah istirahat sebentar. Tapi jangan bukan malam Jumat tuh berkumpul sunnah sama istri, enggak. Sunnah ngabisin, hidupin buat kita ibadah kepada Allah, khusus suami istri. Sampai kita ketemu waktu sahar, waktu witir mau jelang subuh, itu berdoa tuh minta anak yang soleh. Ketemu waktu azan subuh, itu berdoa untuk minta perbuatan-perbuatan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terbitnya matahari, terus ente nggak putus juga sholat isyraq, baik di masjid atau di suami istri boleh itu ngelakuin. Sholat isyraq itu syaratnya kita harus berjamaah subuh. Ya walaupun cuma berdua, kalau kita duduk sampai sedikit terbitnya matahari isyraq dapat pahalanya. Terus lakuin, nggak putus juga, jangan istirahat. Lakuin sampai beresin sholat duha. Dan berdoalah secukupnya di waktu duha itu seperti doa-doa yang udah diajarkan. Baru ente ngomong sama istri pagi-pagi sebenarnya mah istirahat bentar. Ini ilmu nih, jarang dibahas nih. Perlu yang masih bujangan, yang pengen punya anak soleh, pengen cari anak wali, begitu. Pas abis duha di Jumat nih, jam 8 atau jam 9 tuh tidur. Kumul lah sama istri. Pasti capek kan, tidurlah sejam 2 jam, jam 11 bangun mandi sholat Jumat. Si istri di rumah nunggu sholat Jumat juga berdoa, semoga yang ditanam tadi nih jadi bibit unggul, jadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beneran ini harus dibahas, jangan asal aja ceret gitu. Allah ketawa kalau urusan ceret. Kamar Dani ketawa kalau urusan ceret Pak Dani. Padahal ini serius pada hari. Nah, baru kalau ente lakuin begitu, kita lakuin begitu dari madam maghrib di malam Jumat terus sampai duha. Bukan malamnya lakuin, justru paginya. Tertidurlah jam 11 istirahat, terus masuk sholat Jumat, banyak yang sholawat sama Nabi Muhammad. Suami istri sampai pulang cium tangan suami istri. Mudah-mudahan itu jadi bibit unggul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi di waktu itu, anak ente pasti jadi orang soleh, syukur-syukur jadi ulama al-aulia. Nah ini yang dilakukan apa Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah radhiyallahu. Walaupun syariat belum turun, mereka mempunyai akidah agama tauhid, agama udah tahu ibadah. Bapaknya Nabi sama ibunya Nabi nggak pernah nyembah berhala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman syariatnya belum ditetapkan. Mereka sama sekali nggak pernah nyenggol itu yang namanya patung-patung berhala. Enggak. Mereka beribadah dengan agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diturunkan dari datuk-datuk Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi jalur Nabi ini nggak ada yang nyembah berhala, nggak ada yang syirik, nggak ada yang murtad. Kalau kita nggak tahu, ada bapak kayak kita masih nyembah lembu, nyembah pohon kali. Ya kan, kalau kanjeng Nabi udah terlalu. Nah itu di tanggal 10 Rajab di hari Jumat pagi kanjeng Nabi SAW berpindah sulbi ceretnya itu kepada Siti Aminah radhiyallahu ta'ala. Turun cahaya itu di muka bumi, di dalam perut ibunda Nabi Muhammad SAW. Tuh kemuliaan bulan Rajab. Dan rahasianya kita disunahkan berpuasa dari besok tuh malam ini kita sahur tanggal 1 puasa sampai bagusnya sampai tanggal 10. Sampai sulbir kanjeng Nabi berpindah ke seperti itu, ngambil rahmat. Itu ada rahasia itu. Kalau ente mau enak nih ngelakuin di bulan Rajab. Kalau pengen enak dunia, enak akhirat, ini di kuncinya di bulan Rajab.
gak akan pernah kesusahan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak sanggup ya besok tanggal 1 besok udah puasa, atau nanti kalau nggak sanggup 10 hari ya tanggal 10-nya aja. Jadi malam, kalau nggak salah malam 10-nya hari apa tuh? Senin ya? Apa? Hari apa ya? Ini kan malam Sabtu. Minggu malam Senin ya? Senin malam Selasa apa? Malam Senin. Cobain deh ngalap barokahnya. Ya kalau walaupun gak malam Jumat gak ketemunya. Kalau mingguannya malam Jumat. Ini mau statusnya sekarang, orang sekarang apa? Malam Jumat, malam sunnah. Pah jangan kemana-mana. Ya suaminya dikeremin. Padahal malam Jumat itu waktunya ibadah kepada Allah. Bukan begitu dikeremin. Ente ngerti emang udah nikah? Wah kegedean. Masya Allah. Belum waktunya udah ketawa dia. Perasaan yang bapak-bapak bisa aja deh. Tapi ini harus dibahas. Ente juga harus tahu masalah begini. Jangan sembarangan nanam saham ya. Paham ya? Paham kayaknya nih. Udah cepet gede anak sekarang ya. Masya Allah. Masya Allah. Sambil ngobrol ya, sambil ngobrol mudah-mudahan kita melakukannya. Tanggal besok kita puasa sampai tanggal 10. Dan banyakkan beristighfar kepada Allah. Salah satu doa istighfar yang masyhur yang diajari Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab ini, jangan putus untuk beristighfar selain sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang biasa kita baca setiap habis sholat atau sesudah azan habis sholat. Kalau dihitung bisa 10 kali kita baca ini. Kalau istiqomah dengar azan, istiqomah baca setelah sholat, itu 10 kali udah baca sayyidul istighfar. Kita harus tambah itu. Kita harus tambah, banyakin baca sayyidul istighfar. Dan istighfar Rajab yang kita kenal, Rabbighfirli warhamni watub alayya, dibaca di pagi hari dan di malam hari, atau dibaca di subuh hari, atau waktu kita tarik di waktu sahar. Kalau orang bangun malam sebelum subuh tuh, sebelum azan subuh baca nih Rabbighfirli warham, itu waktu mustajabnya tuh. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, sebelum azan subuh. Karena barang siapa yang beristighfar di waktu sahar, Allah sucikan dia batinnya, dohir dan dunianya dan akhiratnya juga, kebawa keluarga-keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Malamnya ente boleh lakuin habis maghrib ataupun habis isya. Kita malam ini alhamdulillah diberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama berkumpul. Yuk kita baca 70 kali Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kita start nih malam ini, dan nanti pagi kita lakuin juga 70 kali. Jadi sehari 2 kali melakukannya, 70 pagi, 70 kali malam. Berapa? 70 kali pagi, 70 kali malam. Nah, nanti serius nih beginian nih. Nah, senyum. Paham gak? 70 kali berapa? Berapa kali? Pagi malam. Amin ya rabbal. Kita lakuin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni watub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni watub alayya,
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 وارحمني وتب علي رب اغفر لي 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 وارحمني وتب علي لي وارحمني وتب علي رب اغفر 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 لي وارحمني وتب علي رب Waldub alaya 70 kali pagi dan 70 kali malam, boleh pada maghrib atau pada isya. Dan disambung kalau ente capek bisa dipisah tuh. Pada maghrib baca 70 kali, isyanya baru baca zikir Rajab. Zikir Rajab itu 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu subhanallah al-hayyul qayyum. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 zikirnya subhanallah ahadus somad. Dari tanggal 21 sampai akhir Rajab itu bacanya subhanallah raufur rahim. Ini selalu dibaca di malam, khusus malam harinya sebanyak 100 kali. Subhanallah raufur rahim, subhanallah al-hayyul qayyum, subhanallah سبحان الله الحي القيوم 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 سبحان الله الحي القيوم
Subhanallah al-hayyul qayyum 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 Subhanallah Subhanallah al-hayyul qayyum 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 Subhanallah Hayyul qayyum Subhanallah al-hayyul 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 qayyum Subhanallah hayyul qayyum Subhanallah al-hayyul 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 qayyum Subhanallah Subhanallah al-hayyul qayyum 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 Subhanallah hayyul qayyum Subhanallah al-hayyul 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 qayyum Subhanallah Subhanallah al-hayyul qayyum 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 al-hayyul qayyum fi kulli lahdatin abadan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Silakan lanjutkan sampai akhir Rajab. Pada subuh nanti lakukan Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Maghrib lakukan besok setelah buka puasa Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dan di malam di isya atau mau tidur baca subhanallah al-hayyul qayyum sampai 10 Rajab sampai malam itu. Dan ente kalau punya niat anak soleh tuh yang masih pengantin yang belum dikasih anak, ittiba mengikuti sejarah orang termulia, makhluk termulia diturunkan sulbinya. Itulah masuk ke dalam rahimnya ibunda Aminah radhiyallahu anha rahimakullah. Semoga dengan mengikuti seperti itu kita mempunyai anak yang saleh wa salehah. Dan tanggal 10 nanti tanggal 13, 14, 15 juga puasa tuh. Setiap yaumil bid tiap bulan hijriyah kita disunnahin, terutama nih di bulan ini. Sama di akhir juga di bulan Rajab ini adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Adalah yang kita kenal pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib atau yang disebut Abdul Manaf bin Abdul Muthalib itu meninggal di tanggal berapa? 26 Rajab, sehari sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi ini di bulan Ramadan udah kehilangan Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi setahun udah kesedih nih. Walaupun Hatta dinikahin sama Siti Aisyah sama yang lain, tapi masih sedih gitu. Intinya ditinggal istri tercinta yang berjuang, yang mau merelakan hartanya, yang mau merelakan sepertiga
kepunyaan kota Mekah kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Siti Khadijah bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal, semua apa yang ada di tubuhku, bahkan tulangku bisa engkau jual buat agama ini, jual saja, bongkar saja kuburan. Kalau sekarang lain ya. Ada nggak istri yang mau membuat agama? Wah, mudah-mudahan istri-istri kita bisa menilai Ibunda Khadijah, bisa sampai menilai, juga bisa mengikuti Ibunda Aminah dan istri-istri orang saleh wa salihin, wanita Rabiatul Adawiyah, wanita Nafisah At-Tairah, orang-orang perempuan yang suci, yang saleh di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, setahun Kanjeng Nabi sedih. Puncaknya di bulan Rajab ini, di 26 Rajab meninggalnya paman yang membelanya dari kecil. Ana harus cerita ini. Di kita punya sejarah agama di umum ya, bahwa Abu Thalib mati meninggal dalam keadaan pamannya Nabi itu kalau umum kafir ya. Ya banyak cerita si pamannya Nabi meninggal kafir, wata dia pamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk Abu Lahab udah jelas dicap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dari Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, sudah dijadikan orang yang celaka. Naudzubillah, nggak berani ngomongnya. Itu paman Nabi, tapi dapat kemuliaan karena memerdekakan Suhaibah Islamiyah, cuma berapa ekor onta dan kambing untuk kelahiran Nabi Muhammad. Jadi setiap hari Senin diampuni oleh Allah, disiksa kubur ya, diberhentiin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu udah di bulan Maulid itu ceritanya. Untuk Abi Thalib, Sayyidina Abu Thalib Sayyidina Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Di dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, di para habaib dan daripada Sayyid Ali guru-guru mulia, itu Abu Thalib paman Nabi, nggak mungkin meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena udah ngelihat mukjizat Nabi dari kecil. Wong pamannya aja Sayyidina Abbas ngelihat Kanjeng Nabi main di Jabal Gubes, mindahin bulan, geser bintang. Kanjeng Nabi itu dari kecil udah begitu, udah punya mukjizat. Ada orang anak kecil main tanah paling, ini main bulan digeser-geser, bintang gini-gini dilukis sama Nabi tuh langit. Itu disaksikan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang dulu di perang Badr masih berperang kepada Nabi Muhammad, tapi membela Nabi Muhammad di perang itu. Jadi kalau ada yang ngelukain ponakan saya, walaupun harta itu temennya, dia penggal palanya. Padahal posisinya Sayyidina Abbas di pihak musuh memerangi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang mau nyenggol ponakan saya lebas dulu. Walaupun saya bareng-bareng sama teman saya untuk memerangi umat Islam. Hatta cerita itu Sayyidina Abbas ngungkapin, ini paman Sayyidina Abbas yang paling kecil, adiknya Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Gak mungkin saya gak beriman ya Rasulullah, kata pas setelah perang Badar tuh. Kalau saya di masa kecil udah ngelihat kamu mindahin gunung, mindahin bulan, mindahin bintang. Gak ada orang bisa kecuali Nabi. Nah, Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu udah banyak kabar, udah ngelihat, udah bersama Kanjeng Nabi, gak mungkin gak percaya bahwasannya itu adalah Nabi akhir zaman, ponakan yang dibawa. Dari perjalanannya awan selalu jalan bersama Nabi Muhammad, itu nggak ada yang punya miliki kecuali para nabi. Terus kabar dari kakeknya sendiri, bapaknya sendiri melihat lahirnya Nabi bercahaya. Orang ngelihat sekarang aja yang aneh-aneh, ustadz yang di YouTube, udah orang-orang yang bilang ustadz, udah ajengan udah bilang wali. Bener nggak? Ente ngeliat keanehannya di YouTube atau Facebook udah dibilang wali. Gimana paman Nabi ngelihat Nabi sendiri memainkan alam ini dengan tangannya? Udah jalan ngeluarin, macem-macem lah. Yang kita lihat pernah di TV nganuin ikan tuh. Orang kekeringan di pinggir pantainya Laut Merah, ikan dipanggil sama Nabi untuk turun ke daratan.
Itu Sayyidina Abu Thalib ngelihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak percaya? Cuman beliau menutupi agar pada saat itu menengahkan kain kafir Quraisy yang menyakiti Nabi Muhammad. Hatta kalau saya ikut, siapa lagi yang nahan mereka nih? Menurut pandangan Abu Thalib. Makanya ada obrolan berdua menjelang akhir hidupnya Sayyidina Abu Thalib. Bahwasannya ya Rasulullah, orang kafir Quraisy ini udah menawarkan dunia buatmu. Ini kota ini buat kamu. Mau kamu jadi raja nggak apa-apa. Kamu mau jadi pilih ratu yang terbaik nggak apa-apa. Kamu jadi pemimpin Arab ini semua nggak apa-apa. Cuman jangan rusak berhala-berhala. Permintaan mereka. Kenapa saya obrol ini? Saya pun meyakini bersyahadat di hadapan Nabi. Nggak mungkin ponakan saya ini bukan Nabi. Nggak ada orang yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kita masih kecil tuh, sampai sekarang ada sebagian orang paman-paman Nabi yang Sayyidina Abu Thalib terutama, apa yang bilang orang tua Nabi masuk neraka lagi? Nggak ada ceritanya. Keluarga Nabi ada keluarga suci, kecuali satu, Abu Lahab yang udah jelas di Al-Quran. Itu satu-satunya yang itu pun masih diampuni oleh Allah karena dekatnya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kesedihan itulah melahirkan yang begitu dalam kepada Nabi dan dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal apa di besok harinya tanggal 27 Rajab, Isra wal Mi'raj, perjumpaan seorang hamba ciptaan Allah, perjumpaan seorang yang diciptakan dari semua makhluk di alam semesta ini, yang dipilih hanya Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan zatnya Allah, zatnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang besar-besar nggak sanggup untuk masuk ke alam robbani, alam ketuhanan, alam yang dimana setiap satu langkah, satu jengkal makhluk maju ke depan ke alam tersebut akan meledak dan terbakar. Dan Nabi Muhammad terpilih jasad dan ruhnya mampu memandang siapa yang nyiptain alam semesta ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan diberi hadiah apa? Sholat 5 waktu. Udah banyak lah di panggung mimbar kayak gituan. Intinya penuhi ibadah kita kepada Allah. Ini ada satu rahasia. Kalau ente mau lempengin ibadah 1 bulan Rajab nih, terutama sampai akhir Jumat di bulan Rajab, di Jumat pada saat khutbah mimbar, kan khutbah itu ada 2 kali kan setiap Jumat. Nah di Jumat akhir kita sebut nama Nabi Muhammad di tengah-tengah khutbah yang ditulis tuh apa nak bacanya 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, bareng Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad 35 kali sebelum khutbah itu naik lagi, sebelum masuk waktu dia. Jadi kan kita pas khutbah pertama kan nanti khotib turun tuh, jangan turun kita habis khutbah awal mau masuk khutbah kedua, ya mau masuk khutbah kedua ya, jadi baca itu 35 kali ya, baca itu 35 kali. Barang siapa yang ngelakuin itu dia nggak akan pernah sepi dari apa-apa yang susah dia sampai 1 tahun Rajab berikutnya. Ini fakta ini. Ana pernah ngijazain dulu kayak gini, daripada malam Rajab nih terus ngijazain sampai puncaknya dia lakuin di Jumat akhir Rajab. Apalagi dia lakuin baca ratib al-haddad nggak putus selama 40 hari, hatamnya sampai ke bulan Sa'ban 40, jadi 30-nya di bulan Rajab, 10 harinya di bulan Sa'ban. Ini faedahnya luar biasa. Faedahnya luar biasa. Walaupun ente susah di muka bumi nih, kita bukan minta dunia, tapi Allah kasih dunia. Kalau ente lakuin ini, kita nggak minta dunia, Allah kasih dunia.
Anda pernah ngijazahin ini polisi dulu, ya kacung polisi dulu. Belum apa-apa dia, nggak punya apa ya, susah lah hebatnya, gimana lah begitulah memang susah, kita ngalamin susah kan ya. Dia lakuin tuh dari awal bulan ini, awal malam 1 Rajab nih, dia baca tadi, terus baca Ratibul Haddad, terus nggak putus dia lakuin sampai dia puasa juga Yaumil Bid 13, 14, 15, terus sampai dia puasa di 3 hari terakhir ya, di Jumat Sabtu waktu itu, Jumat Sabtu Minggu waktu itu ya, benar Jumat Sabtu Minggu akhirnya 3 hari akhir bulan Rajab. Dan di Jumat terakhir dia baca itu juga di khutbah terakhirnya itu, di tengah-tengah khutbah yang tadi anak bilang 35 kali. Walhasil ceritanya, wah Allahumma sholli ala Muhammad, datang ke anak pas menjelang bulan Ramadan. Dia dititipin uang cukup banyak, ngolah suatu uang, menganuin besi, waktu itu jam besi. Ini cerita yang harus disampaikan, mudah-mudahan jadi bil hikmah, jadi semangat buat kita lakuin. Di pas menjelang bulan Ramadan, dia dikasih dititipin besi ya, zaman besi kan masya Allah dulu ya. Dia pikir cuman nganter 3 hari lah, paling dikasih cuma 500.000 atau berapa lah gitu ya, nah kerja 3 hari cuma nganter doang ke ini. 3 hari kemudian dia dapat uang 15 juta. Lihat ATM-nya sangkanya 1,5 juta gitu, kok nolnya nambah, oh 15 juta. Dia bilang sama Pak Haji salah kirim gak ini, soalnya saya belum pernah dapat uang begini gitu. Nanti kalau belum pernah 15 juta kan kaget ya, kalau orang udah biasa mah biasa. Dari hal itu Allah datang ke rumahnya, datang ngasih rezeki, waktu itu masih ngontrak kan. Dan alhamdulillah pangkatnya naik, ini naik, itunya naik, tahu Niko ya, tahu ya, ya tahulah gitu. Alhamdulillah. Tapi ya kalau cuma niatnya enak dunia doang, suatu saat pasti nggak enak. Dunia itu selalu berputar. Makanya niatin kita ngarap dunia enak juga sampai akhirat ini. Dapat dunia enak, ibadah enak. Jangan sampai kita kehilangan rizki yang mahal. Rizki yang mahal apa? Ente bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini nggak semua orang punya. Kalau mobil orang banyak yang punya, rumah banyak yang punya, tanah banyak yang punya, jabatan lomba-lomba banyak yang punya. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, punya tekad afiat di dalam hati, sampai dia enggak, mau dia lagi susah kek, mau dia lagi seneng kek, mau dia lagi sedih kek, tapi dia tetap lempeng ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah ini yang mahal, nggak semua orang punya. Sadar ya, nggak semua orang punya bisa manyeng sama Allah Subhanahu wa taala, bisa terus manyeng kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, paham gak nih? Anu ngomong nih. Apakah enggak? Paham gak? Apa? Coba ulang lagi. Kayak buru-buru ceret kayak deh. Ntar tanggal 10 bikin anak soleh. Kita semoga lewat tanggal 10 di pagi, dia kerja sih, libur bos gitu, Jumat tuh libur bos 10 Rajab apa, mau bikin generasi pecinta Nabi Muhammad SAW. Wah nggak ngerti kali bosnya, ngaji ge bos, bayar kaham ya, mau bikin lagi mang. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Rabbi fanfa'na barakatihim, wahdinal husna bihormatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memahami dahaga pikiran dan kolbu kita, dan kita benar diberikan afiat, kekuatan, diberikan tekad untuk selalu manyang istiqomah beribadah kepada Allah, terutama di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan ya Allah ya Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'asu insyaallah ta'ala minal aminin amin 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 birahmatillah wa karramih jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah 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 la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam lagi alaina min ihsan insanu kal qadim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ingat ya, besok puasa tanggal 1, tanggal 10 puasa, syukur-syukur 10 hari berturut-turut, Yaumil Bid puasa, dan jangan tinggalin di Jumat akhir bulan Rajab. Ingetin, cuman 3 kuncinya di bulan Rajab nih. 1, tanggal 1 tambah tanggal 10, Yaumil Bid 13, 14, 15, dan Jumat terakhir di bulan Rajab. Ente dapet enak dunia wa enak akhirat. Amin ya rabbal ilahi bija anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bil qur'anika karim tunawir
بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي فيها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شريف بحقهم وشرا لذي شر من انس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله